masuk ke yang namanya step yang kedua, yaitu kita melakukan yang namanya breakdown problem. Nah, breakdown problemnya, tadi kan breakdown problemnya ini awalnya ini sifatnya masih gede, masih besar. Nah, breakdown problemnya ini harus dilakukan karena problemnya tadi masih besar. Ya, problemnya tadi masih besar. Ya, problemnya di sini tadi masih besar. Nah, problemnya ini yang masih besar ini harus kita breakdown. Nah, breakdown-nya itu dalam bentuk pertanyaan. Di mana problem-problem tersebut muncul, kapan muncul, siapa yang membuat problem. Nah, ini harus di breakdown. Nah, ini harus dipecah-pecah, ya. Nah, terus kemudian nanti kita ambil satu problem yang kita prioritaskan. Problem yang kita prioritaskan itu adalah problem yang penting, yang paling utama dulu. Nah, paling utama itu ngelihatnya dari mana? Problem utama itu ngelihatnya dari problem tersebut, nilai kepentingannya seperti apa, urgensinya seperti apa, dan kalau tidak diselesaikan masalah itu, dia mengakibatkan ekspansi atau problemnya membesar. Nah, setelah itu, setelah kita mempunyai prioritas problem, makanya nanti kita cari. Di prioritas problem itu, kita cari point of occurrence-nya. Problem itu muncul pertama kali di proses yang mana? Kalau ini adalah prioritas problem, ini adalah bendanya. Kalau di point of occurrence ini adalah prosesnya. Prosesnya itu munculnya pertama kali di mana? Ya. Nah, supaya kalian bisa paham, kita lihat contohnya aja. Nah, di step 2 ini adalah kita breakdown problem. Yang kedua, cari prioritas problemnya. Terus kemudian yang ketiga adalah cari point of occurrence-nya dengan Genchi Genbutsu. Ya. Nah, tadi yang 3% itu problemnya itu bisa di breakdown lagi. Rupanya problemnya itu setelah di breakdown, ya, defeknya itu terjadi di mana? Ya. Nah, defeknya itu, defeknya apaan aja? Rupanya 96% itu berupa scratch, 3% berupa dent, terus kemudian 1%. Scratch ini kebaret. Ya. Nah, setelah itu diambil posisi di mana scratch-nya tersebut yang paling banyak. Di breakdown lagi, rupanya yang paling banyak itu di daerah pintu tengah bagian kiri. Ini ada 87%, di sini ada 3%. Kalau pintu depan, sini ada 10% untuk panel belakang. Jadi kalau kita lihat tadi, ini di breakdown nih. Dari yang pertama itu adalah scratch dulu, habis itu masuk ke pintu tengah, ya. Nah, setelah itu, nah, pintu tengah. Nah, pintu tengah nanti dicek lagi sama dia, ya. Scratch ini kapan munculnya ini? Banyak scratch nih. Nah, munculnya banyak scratch itu rupanya pada saat sore hari. Ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah problem tadi kan 3%, 3% kan tadi ada 4% sama 1%. 3%. Nah, 3% ini datanya itu rupanya dari 3% itu 96% itu adalah data scratch, data kebaret. Oke. Nah, pertanyaannya, setelah data kebaret dicek lagi. Kebaretnya itu di daerah mana aja?
Nah, rupanya ada 3 lokasi. Yang pertama itu di depan, yang kedua di tengah, yang ketiga di belakang. Nah, rupanya datanya yang paling banyak itu adalah di pintu tengah. Oke. Nah, di pintu tengah ditanyain lagi. Ini yang di pintu tengah, kejadiannya itu adalah pada saat kapan banyaknya? Rupanya datanya yang paling banyak itu adalah pada saat sore hari. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa problem yang kita punyai itu adalah problem scratch di pintu tengah pada saat sore hari. Ya, pintu tengah sore hari. Nah, ini problem tadi, prioritas problemnya itu adalah tadi, problemnya itu adalah scratch kebaret, ya. Terus kemudian di posisi pintu tengah, terus kemudian pada saat sore hari. Ya. Nah, sekarang kebaretnya ini kan diketahui itu di ujung proses di sini. Kan quality check-nya kan di ujung. Oke, ujung sini. Jadi datanya tadi yang dikumpulin itu di sini. Pertanyaannya adalah tadi baret tersebut itu munculnya di mana? Nah, makanya kita harus kita sebutnya dengan nge-trace back. Ya. Nah, sekarang kita lakukan trace back. Nah, yang diperhatikan pada saat kita melakukan trace back, tadi kita ngeceknya itu di sini pada saat sore hari. Ya, pada saat sore hari dan hanya pintu yang bagian tengah. Pintu yang lain tadi yang di depan sama di belakang kan itu belum menjadi prioritas problem. Ya, belum menjadi prioritas problem. Karena belum menjadi prioritas problem, makanya dia tidak dicek dulu. Tetapi yang dicek sekarang itu adalah problem baret yang diakibatkan, ya, problem baret di pintu tengah, terus kemudian kejadiannya adalah pada saat sore hari. Nah, itulah yang dia mati. Nah, dia mati, nah di sini, ya, di trace back namanya. Karena kan tadi ngelihatnya di ujung. Karena ngelihatnya di ujung, oke, kita masih bisa ngeliatin baretnya. Oh, masih bisa ngeliatin baretnya. Oh, nah proses di sini kita tidak bisa ngeliatin baretnya, ya. Berarti kita prediksikan bahwa di proses manual window fitting inilah muncul baret, ya. Nah, jadi point of occurrence daripada baret yang ada di pintu tengah pada saat sore hari itu ada di proses manual window fitting. Di proses sini. Ya, di proses sini. Nah, sehingga kalau kita katakan bahwa prioritas problem tadi dan point of occurrence-nya itu adalah scratch yang munculnya di sore hari, posisinya di pintu tengah, bagian kiri, tadi datanya bagian kiri, di proses 4. Ya, proses 4 tadi, yang ini, proses manual window fit. Nah, nanti ini yang kita jadikan sebagai target di posisi sebagai Bekasi. Ya. Kan tidak, tadi kita mau ke Surabaya. Nah, problem yang ini itu adalah posisi yang di Bekasi dulu. Nah, tadi kan problemnya kita di Surabaya adalah 3%.
Ya kan? Ini problem yang besarnya. Ya, yang di step 1. Ini adalah problem yang kecilnya. Kalau di kuisisi ini namanya subtema. Ya. Kuisisi ini subtema. Nah, target itu apa? Target itu adalah ini. Tadi prioritas problem ini ditambahin dengan quantity. Misalnya mau menolkan scratch yang ada di pintu tengah bagian kiri pada proses 4 di bulan anggaplah Juni 2020. Jadi tambahin waktu. Target itu adalah prioritas problem ditambahin dengan waktu sama berapa? Mau jadi 0. Jadi prioritas problem tadi kalau kita mau jadikan target adalah kita akan mengeliminate atau menolkan problem scratch di pintu kiri pada saat proses 4 dalam jangka 5 hari atau 1 bulan. Nah, ini target ini adalah step 3. Jadi kalau kita katakan tadi bahwa step 1 sampai step 3, nah target ini adalah posisi dia ini di Bekasi. Ya, ini di Bekasi. Nah, tadi. Jadi sehingga tadi step 1 sampai step 3, step 1 itu adalah kita harus tahu tujuan dari pekerjaan kita apa. Nah, tujuan dari pekerjaan tadi adalah bahwa dia mau membuat produksi yang berkualitas. Ya, produksi yang berkualitas. Nah, ideal situasinya dia adalah bahwa di assembly line untuk model A, B, C, ya, itu akan dibuat menjadi 1% di bulan Juni 2021, misalnya. Berarti kan itu target Surabayanya. Nah, current situasinya adalah kita di bulan April 2020, kita masih di Jakarta, itu kita punya problem itu masih di 4%. Berarti masih ada gap-nya kurang lebih 3%. Nah, data 3% ini masih banyak, masih besar. Nah, kita harus breakdown dulu. Nah, breakdown-nya itu dengan cara apa? Nah, breakdown-nya itu adalah dengan cara yang 3% tadi dicari datanya, rupanya yang paling besar, kita ambil yang paling besar, paling urgent, dan paling besar impact-nya di bisnis. Nah itu, tadi kita ngeliatin, yang paling besar datanya itu adalah contoh, itu tadi 97% itu akibat scratch, akibat kebaret. Nah, setelah dicek lagi kebaretnya di mana aja, di depan, di tengah, di belakang. Rupanya yang paling banyak adalah pintu bagian kiri, ya, bagian tengah. Oke, dicek lagi pintu bagian kiri, bagian tengah ini muncul datanya itu kapan? Pada saat sore hari, ya. Nah, sehingga itu menjadi prioritas problem. Artinya problemnya itu kita kecilkan. Posisinya sekarang problem yang itu kita asumsikan seperti di Bekasi adalah yang pertama kali dulu. Nah, setelah itu nanti kita lihatin lagi problem ini yang di posisi tadi di posisi tengah, kita lihat kan kita dapatkan datanya di ujung proses. Nah, kita ngecek prosesnya ini, proses ini terbentuk kapan sih? Berarti kan harus dilihat prosesnya dari belakang ke depan. Ya. Tadi dari belakang ke depan. Nah, ini kan dia mulai dari proses yang terakhir dicek
dia ngeliatin nggak problemnya, dicek dia ngeliatin nggak problemnya. Nah, kalau dia udah nggak ngeliatin problemnya, baru yang pertama kali problem tersebut muncul, itulah yang kita sebutnya dengan point of occurrence. Artinya titik di mana pertama kali terjadi problem. Nah, setelah itu ya kita udah ketemukan. Nah, ini itulah yang kita sebutnya dengan point of occurrence. Nah, sehingga ini akan menjadi target. Ya, jadi target itu diambilnya dari prioritas problem sama point of occurrence, di mana kita tambahkan contoh tadi dari berapa persen, misalnya dari 95% misalnya jadi 0%. Jadi tidak ada. Nah, kapan mau dicapai itu ditambahin dengan when. Jadi step 3 itu adalah setting target ya, atau target setting dengan tadi seperti itu. Oke,